Halo, assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi sama aku. Gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Langsung aja ya. Aku di sini akan membacakan sebuah artikel tentang bahasa Jawa, ya. Bahasa Jawa itu nanti terdiri dari kata-kata bijak bahasa Jawa yang lucu, yang menarik gitu ya. Tapi sebelum itu aku ingin membacakan ini ya. Dalam menjalani proses kehidupan juga tak selamanya merasakan kebahagiaan. Ada kalanya harus merasakan kesedihan karena masalah yang dihadapi. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, aku akan memberikan sebuah pengertian tentang masalah. Masalah itu apa sih? Nah, masalah itu adalah sebuah problem. Didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan, ya. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Tapi apapun permasalahannya itu kalau kita hadapi dengan ikhlas, dengan santai, itu pasti bisa terselesaikan. Seperti juga halnya kalau Allah memberikan cobaan kepada hambanya itu mesti Allah punya tujuan agar manusia itu bisa mandiri, bisa menyelesaikan masalah. Dan kalau misalnya Allah memberikan cobaan sakit atau apa, pasti Allah juga menyediakan obatnya. Tinggal manusia itu berikhtiar atau berusaha biar sakitnya itu sembuh. Nah, langsung aja ya. Kata-kata bijak bahasa Jawa lucu dan artinya. Satu, nih ada urip iku akeh cobaan yang akeh saweran iku jenenge dangdutan. Hidup itu banyak cobaan. Kalau banyak saweran itu namanya dangdutan gitu ya. Jadi kalau yang disawer dimasukin sa itu namanya saweran, bukan karena hidup itu adalah cobaan ya. Karena hidup adalah cobaan, penuh dengan cobaan, rintangan, halangan. eh, Halangan atau rintangan itu bisa berupa apapun, atau misalnya cobaan, misalnya ditinggal kekasih, tentang masalah percintaan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah orang tua, anak dan sebagainya. Kita lanjutkan ya. uh, Nek ngomong ojo manis-manis, mudak cangkeme dirubung semut. Kalau bicara itu jangan manis-manis, nanti mulutnya dirubung semut. Nah, artinya kalau bicara itu jangan manis-manis, jangan sok sok lunyu, bisa menggait orang, menipu orang, gitu ya. Nanti mulutnya bisa dirubung semut, artinya nanti bisa ditabok orang gitu. Aduh. Nah, nih, guyon ki ojo kelewatan, nek kelewatan engkau mutere kadoan. Artinya, bercanda jangan kelewatan, kalau kelewatan putar baliknya jauh. Jadi putar baliknya jauh. Jadi kalau misalnya orang ada yang guyon, misalnya aku kemarin pergi sama temenku. Itu ya guyon dalam kendaraan itu ya guyon bercanda sampai nggak sadar kalau jalannya itu kelewatan. Pas di pertigaan temanku ngingetin, loh tadi kelewatan lah, akhirnya putar balik. Nah itu seperti ini, wes persis sama yang aku alami kemarin. Lanjutnya ya, ora usah sepaneng, mending digawe seneng-seneng, tak usah tegang, lebih baik dibuat senang-senang. Nah, kira-kira pengen tegang atau pengen senang? Tegang dan senang ya. Kemudian nih, eh, kadang lati iso gawe loroning ati. Nah, kadang artinya ini, kadang lidah bisa membuat sakit hati. Karena lidah itu tidak bertulang. Jadi lidah itu lunak, lunyu. Jadi lah omong angger jeplak gitu ya. Jadi tidak sengaja menyakiti atau menyinggung seseorang gitu. Contohnya seperti itu.
kadang kan orang itu kan ada yang mudah diajak guyon, ada yang sulit diajak guyon, ada yang mudah tersinggungan, ada yang nyantai aja gitu ya. Kita harus bisa memilih teman mana yang kira-kira kalau diajak guyonan itu nggak tersinggung. Terus kira-kira ada teman yang tersinggung itu yang mana? Kita harus mempelajari itu biar nanti tidak ada kata-kata yang menyinggung orang lain. Nah, ini wit yang wit yang diuncali watu tetap dibales kanggo woh. Artinya pohon ketika dilempari batu tetap dibalas dengan buah. Jadi artinya jadilah kita seperti pohon. Meskipun kita dilempari, disakiti, dihina, diejek, asalkan kita tidak melakukan itu, misalnya tidak melakukan itu tetap berdiri kokoh, tetap menjadi pohon dan bisa menghasilkan buah. Artinya meskipun kita disakiti, tetapi kita tetap mengasihi, tetap menyayangi, kita tetap membantu orang lain yang mungkin orang lain itu sudah menyinggung kita atau menyakiti kita, kita tetap sabar gitu ya. Nah ini. Ojo rumangsa bisa nanging bisa rumangsa. Jangan merasa bisa tapi jadilah untuk bisa merasa. Jadi janganlah merasa kamu paling pintar, paling hebat karena yang paling pintar, yang paling hebat itu kan hanya Tuhan, hanya Gusti Allah, hanya Allah ya. Apabila kamu sombong dan ilmu kamu itu bisa sewaktu-waktu diambil sama Allah, kamu tidak punya ilmu sama sekali. Maka jangan rumangsa bisa, rumangsa pinter ya. Kalau sewaktu-waktu ilmumu diambil gimana? Ayo, kamu nggak bisa apa-apa, kowah-kowah gimana? Ayo, makanya jangan sombong. Harus bisa rumangsa. Rumangsa itu adalah merasa ya. Merasa aku ini tidak ada apa-apanya. Aku ini manusia yang tidak sempurna dan sebagainya. Jadi jangan merasa aku yang paling hebat, aku yang paling sempurna, jangan seperti itu ya. Nanti akan jatuh sendiri, akan termakan omongan sendiri. Nah, tresno iku kadang kaya criping telo, iso ajur nek orang ngati-ngati legowo. Artinya cinta terkadang seperti keripik singkong bisa hancur jika tidak hati-hati dibawa. Jadi kalau misalnya keripik itu kan kriuk gitu. Kalau dibawanya nggak hati-hati di dalam kresek itu mesti remuk jero gitu ya. Jadi begitu juga hubungannya dengan pasangan. Kalau misalnya tidak membawa diri hati-hati ya wes bundas kabeh, remuk atine, remuk jero gitu ya. Jopo kelihatannya bagus tapi dalemin remuk kan kita ndak tahu ya. Nah, itu. Aku tanpamu bagaikan sego kucing hilang karete. Jadi ambiar gitu ya. Artinya ini, aku tanpamu bagai nasi kucing hilang karetnya hancur. Nah, itu biasanya bahasa kiasan untuk menggombali cewek-cewek itu ya. Untuk menggombali para kaum hawa. Coba aku nggak bisa hidup tanpamu karena kalau aku tidak hidup tanpamu rasanya kayak apa tadi? Sego kucing hilang karete. Ambiar gitu. Ambiar, Mas, ambiar. Cintaku nang awakmu iku koyok kamera, fokus nang awakmu tok liyane ngebilur. Ini juga contoh rayuan gombal. Nanti dipraktekkan ya. Ini artinya lho. Cintaku padamu seperti kamera fokus pada dirimu, yang lain ngeblur. Pret. Tenane, Cit, tenane. Ya muga-muga tenan. Ya. Iya, bermimpilah setinggi langit, jika kamu terjatuh berarti turumu kurang nengah. Artinya bermimpilah setinggi langit, jika kamu terjatuh berarti tidurmu kurang tengah. Kalau tidur kamu biasanya di mana? Di tengah, di pinggir, di samping, atau di bawah? Kamu pengennya tidur di mana?
Nah, kalau misalnya ini ibarat orang bermimpi setinggi langit, tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuannya, maka dia akan terjatuh. Nah, terjatuhnya itu di mana? Di pinggir, di tengah, atau di bawah gitu. Kan semua kan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau misalnya mampu, ya pasti tidak akan jatuh. Kalau setengah mampu dan menggayuh itu, ya pastinya jatuhnya di tengah. Makanya enak jatuh di mana? Jatuh di tengah atau di pinggir? Terserah kalian pengennya mau jatuh di mana? Jatuh di hatiku. Lanjut. Aku ra butuh peta utawa GPS. Nek karo kowe aku wis yakin kudu ning endi. Iki rayon gombal tok ya. Aku nggak butuh peta atau GPS. Kalau sama kamu aku udah yakin harus pergi kemana. Pergi ke hatiku sayang. Udah. Lanjutnya ya. Dadi wong aja kaku-kaku, ndak koyok kanebo gareng. Jadi orang jangan terlalu kaku nanti seperti kanebo kering gitu loh. Kanebo kering itu eh, kalau basah itu kan lempek gini ya, lemes. Tapi kalau kering itu kaku, harus dibasahi dulu, harus dibasahi kemudian baru dipakai gitu kan lemes gitu nanti. Coba kanebo ya. Mungkin itu dulu yang aku sampaikan, yang aku bacakan dalam artikel ini. Lain waktu disambung lagi. Ini aku mau tidur, beneran udah ngantuk, tapi agar bisa tidur ya biasanya seperti ini. Cuap-cuap dulu, ngobrol-ngobrol dulu sama kalian, baru bisa tidur. Udah ya, sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada kata atau salah ucap. Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Wassalamualaikum.